welcome back again to my channel and welcome to this video. Jadi di video kali ini gue khusus bikin untuk teman kita di sini juga di YouTube. Dia pernah request untuk gue review produknya dari Ultima 2 dan hampir lengkap sih semua produk gue beli. Jadi mulai dari press powder ya, terus foundation, lip gloss, eyebrow, terus eyeliner. Yang enggak itu lipstick sama maskara kayaknya ya. Jadi mudah-mudahan kalian suka ya. Pastinya gue belum pernah coba produk dari Ultima ini sebelumnya, sama sekali belum pernah coba. Dan mudah-mudahan sih cocok, karena kemarin itu waktu di counternya itu gue agak-agak deg-degan banget. Karena setiap mencari produk yang matte itu dia pasti ada shiny-nya. Jadi nggak totally matte gitu ya si produk-produk dari Ultima ini. Jadi kayak misalkan press powdernya semuanya itu kayak ada sinar gitu, jadi nggak bener-bener ada glitternya, cuman dia tetap shiny gitu. Jadi aduh ya ampun, gue tuh sempet kayak apa ya, iya atau enggak gitu ya untuk nge-review produk dari Ultima 2 ini. Dan ya udah akhirnya jadi kayak apa ya, kayak jadi agak-agak perang dingin gitu sama si mbak-mbaknya, beauty advisornya, karena dia bilang gini, enggak kok ini matte gitu kan. Terus gue bilang, mbak ini enggak matte mbak, nih ya mbak, gue cobain di tangan gue gitu, terus ini masih ada sinarnya. Oh kalau yang ini kan bekas yang tadi nyobain. Ya udah nih mbak, coba di tangan aku yang sebelahnya gitu kan. Terus dia cobanya di sini. Ya elah, nggak bakal kelihatan lah ya kan, karena di sini tuh banyak bulu. Gue terus terang, ini badan gue tuh banyak bulu. Jadi dia nyobain di sini. Ya ampun mbak, jangan nyoba di sini dong. Gue bilang gitu kan. Kalau di sini tuh nggak bakalan kelihatan karena banyak bulu gitu kan. Terus pas udah digituin lagi, ya udah masih ada sinarnya. Terus dia yang sambil kayak bukan ngomong sama gue, sambil ngedumel gitu, ini kan matte semua, nggak ada shimmernya. Dia bilang bukan shimmer mbak, pokoknya ada shiny-nya gitu. Gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau, karena gue juga nggak tahu harus gimana, semua produknya itu nggak ada yang matte aja gitu loh. Sampai ke eyeshadownya aja tuh kayaknya kalau untuk yang matte itu cuma bener-bener warna yang neutral banget, yang coklat gitu, terus putih. Ya ampun, sempet desperate juga, tapi ya udahlah ya, demi video ini dibuat, jadi gue mau apa ya, mempertaruhkan wajah gue yang berminyak ini, kekeh tetap pakai produk dari Ultima 2 ya, yang Wonderwear kalau nggak salah. Kayaknya ada beberapa deh, tapi nggak tahu, dia selalu nunjukin gue tuh ke yang ini terus. Makanya gue, mbak ini bedanya apa, saya perlu yang matte yang nggak berminyak karena wajah saya tuh berminyak banget. Tapi dia tuh kayak kekeh gitu loh, maksa gue untuk pakai produk yang bener-bener Ultima 2 yang Wonderwear. Itu aja sih teman-teman. Tapi mudah-mudahan ya produknya ini walaupun dia ada shiny-nya bisa awet, tapi gue nggak tahu deh, nggak yakin juga produk ini bakal awet. Yang pasti kita akan mulai ke videonya. Gue deketin aja supaya kalian bisa lihat lebih jelas ya teman-teman. Mudah-mudahan segini udah cukup, dan mudah-mudahan nggak keterangan, karena terus terang sering banget banyak yang komplain bahwa videonya keterangan. Ya kalian nggak pernah tahu sih gimana rasanya kalau bikinnya gitu loh. Kalau udah jadinya sih kayaknya oh iya, tinggal komplain aja. Bikinnya tuh susah bray. Oke, gue akan coba ya produk dari Ultima ini. Saat ini gue pakai dari Ultima yang namanya adalah Ultima 2 Wonderwear Cream Makeup. Dia isinya ada 47 ml. Terus di sini warna yang gue pakai adalah, kalau nggak salah sih kemarin itu gue pakai warnanya yang sand. Dan si mbaknya itu ngasih tahu gue bahwa untuk pakai produk dari Ultima yang ini jadi gue pilih yang coverage. Jadi kemarin dia kasih itu ada yang long wear, katanya dia bilang kalau untuk yang long wear itu dia tipis hasilnya. Ya udah gue percaya aja, karena memang gue nggak tahu sama sekali produk Ultima ini ya, yang mana-mananya aja itu gue asli nggak tahu. Terus sekarang dalamnya kayak gini ya teman-teman, di jar gini, dan dia kaca. Terus di dalam jarnya setelah dibuka tutupnya
itu tetap ada tutup lagi ya, kayak gini. Ada sponsnya, jadi gue dikasih sponsnya, cuman ya itu dia, gue nggak bakalan pakai sponsnya dan gue akan pakai beauty blender. Dan kata mbaknya kalau pakai produk ini itu harus sebagian gitu ya. Dan yang pasti untuk kemasan ini gue sangat amat tidak suka, karena jar gini ya udah mau gimana lagi ya, kamu harus masukin jari atau pakai spatula untuk ngambil produknya, dan nggak pernah tahu seberapa banyak pakainya gitu. Jadi kalau misalkan biasanya untuk pompa, 1 pompa gitu, tapi kalau untuk yang ini nggak pernah tahu seberapa banyak. Pokoknya tadi gue ambil secuil dan gue sebarin ke bagian wajah sebelah kanan ya, kayak gini. Terus gue serem banget karena ini ujarnya itu dia kaca, jadi kebayang kalau jatuh gitu serem ya, kayaknya bakal langsung pecah dan kemana-mana. Ya udah, tidak terselamatkan. Jadi intinya untuk kemasannya gue nggak suka karena dia jar dan kaca. Terus setelah gue spread atau gue sebarkan ya ke seluruh wajah, hasilnya itu dia nggak bener-bener matte ya. Kalau menurut pendapat gue dia satin nih, kalian masih bisa lihat sinarnya ya kan. Dan ini setelah penggunaan, ini sebelum penggunaan. Jadi kalau gue lihat sih dengan penggunaan tadi yang secukupnya itu, gue nggak lihat ada perubahan yang gimana gitu, karena gue masih bisa lihat, bener-bener bisa lihat semua bekas jerawat dan kekurangan di wajah, kayak kemerahan di sini tuh masih nggak ketutup sama sekali ya, kalian bisa lihat. Ya udah nggak apa-apa, gue akan pakai seluruh wajah dulu, terus nanti gue akan diemin dan gue akan kasih lihat lagi ke kalian kalau di build up hasilnya seperti apa. Nanti gue balik lagi. Oke, gue cuma mau ngasih lihat dulu ya bahwa si mbaknya ini kayaknya salah kasih warna. Jadi di luarnya itu dia bener sand ya, terus di dalamnya, di kemasannya dia malah warnanya yang lainan. Jadi akhirnya warnanya itu lebih terang, kurang lebih 1 tingkat. Jadi kalau dilihat pas dipakai itu dia sama warna wajah, tapi karena gue selama ini kalau pakai foundation itu selalu nyamain sama leher dan dada gitu ya, dan badan. Jadi akhirnya nih belang. Terus kita balikin dulu. Dan untuk produk dari Ultima yang Wonderwear ini, yang krim makeup, itu dia bener-bener lengket banget ya, asli. Tuh, kayaknya kalian juga bisa denger deh. Ini pas gua tap pakai beauty blender itu dia bener-bener lengket banget. Terus pas dipegang gini juga lengket. Ini rasanya kayak pakai Kelly. Kalian tahu nggak ya? Dulu itu ada produk, kayaknya dulu juga gue pakainya Kelly gitu. Itu dia lengket banget, asli bener-bener lengket. Dan coveragenya itu dong yang gue sayangkan ya. Jadi nggak tahu, gue kurang suka serius. Jadi first impressionnya itu gue nggak suka karena dia lengket. Terus jarnya kayak gini ya. Terus udah gitu coveragenya juga nggak ada sama sekali. Dan sekarang kita akan coba build up aja produknya, dia bisa nutupin atau enggak ya. Jadi gue pakai bener-bener ini 1 titik gini tuh segini, dan gue sebarin ke seluruh wajah ya, kurang lebih di sini. Terus sekarang gue coba ratain, dan dia tadi udah mulai kling gitu ke bagian lipatan hidung gue. Terus pas gue coba ratain, dia malah keangkat gitu. Kenapa ya? Produk yang gue coba sekarang ini nih bikin stres terus terang. Jadi bikin kayak gue kapok gitu, karena nggak tahu produknya
kayak nggak cocok di wajah gue gitu, karena kan wajah gue lo tau sendiri berminyak, banyak bekas jerawat gitu, terus pori-porinya gede. Jadi kenapa gue bilang nggak suka, karena dia bener-bener lengket banget. Terus wajah gue kan banyak bulu halus ya, jadi waktu pas diginin tuh jadi kayak gatal gitu, bener-bener nggak nyaman banget. Setelah gue build up, dia cuma jadi kayak tebal gitu, tebal banget. Kalian bisa lihat ya, nih perbedaannya sama leher dan badan gue. Jadi satu keterangan warnanya, Simbanya salah kasih warna. Terus yang kedua lengket banget, rasanya kayak ada kayak gatal gitu. Terus coveragenya setelah di build up tetap masih kelihatan bekas jerawat. Jadi dia light coverage, terus konsistensinya dia kental banget, bener-bener kental ya, creamy. Hasil di wajah itu dia kayak satin gitu, cuman bener-bener sangat amat lengket. Tuh, kalian bisa lihat. Terus rasanya di muka itu tebelnya banget. Dia cakey gitu, nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak ya. Gue coba zoom, belum apa-apa, dia udah kayak begini bentuknya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Terus, oh my god, bener-bener gak nyaman banget. Ini rasanya tuh kayak gatal banget gitu ya. Ini kalian bisa lihat ya, tuh di bagian hidungnya kayak gini bentuknya. Terus kayaknya gue turunin. Nah, oke, di bagian hidungnya kayak gini, di bagian bibir kayak gini. Jadi dia cakey banget, terus nggak nutupin kekurangan di wajah gue. Jadi kayak masih, tuh kalian bisa lihat ya, di sini ada hyperpigmentation, masih hitam gitu. Ya ampun. Sekarang kita lanjut ke produk yang berikutnya. Ini dia produk yang bikin gue berantem sama mbaknya. Nggak berantem sih ya, cuman kayak perang dingin gitu. Ini adalah Ultima 2 Delicate Translucent Face Powder with Moisturizer, formulated with special moisturizing ingredients, gives a beautiful velvet smooth finish. Nomor yang gue pakai 021 neutral ya. Dan ini dia ada dua kemasan, satu yang gede itu 43 kalau nggak salah, 42, dan ini gue beli yang kecilnya 24 gram. Dalamnya kayak gini, ada puffnya, terus atasnya ada tutupnya gitu. Gue akan coba warna neutral ini di pipi sebelah sini dulu. Oke, jadi kayaknya dia bisa dipakai di bawah mata. Jadi kemarin itu gue bergelut, galau antara warna neutral atau warna light ya untuk si translucent ini, karena yang ini tuh kuning ya, dan yang light itu putih gitu. Baunya kayak bau bunga gitu, dan mencolok banget baunya. Dan setelah pakai bedak taburnya, pokoknya tambah parah gitu, cuman udah nggak lengket lagi ya. Dan muka gue semuka-muka itu kayak cakey gitu, kayak udah pakai foundation 12 jam. Padahal ini baru loh ya teman-teman. Ya udahlah ya, lanjut ke produk berikutnya. Oke, lanjut ke press powdernya. Ini Ultima 2 Wonderwear press powder, dan yang gue pakai nomor 03 neutral. Dalamnya kayak gini, bawahnya ada puffnya seperti biasa, ada kaca, ada produk, ada puffnya. Dan gue mau pakai puffnya aja, langsung gue tap gini, baru gue tepuk di wajah. Oke, untuk powdernya udah gue pakai, dan kesannya sih
kalau menurut pendapat gue biasa aja, nggak ngasih sesuatu yang wow gitu. Cuman coba ya gue pakai di sini. Dia kayak ada sinarnya gitu, jadi kalian bisa lihat tuh tetap bersinar ya. Jadi gue pakein, dia langsung ada sinar gitu, tuh kelihatan kan, semuanya jadi bercahaya. Warnanya tuh kayak jadi warna abu-abu gitu di muka gue. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Tuh. Jadi kayak pecah-pecah gitu ya pakai powdernya. Kalau menurut pendapat gue sih ini kayaknya gara-gara si foundationnya itu ya, jadi dasarnya itu kurang oke. Jadi apa yang disimpan atau yang dipakai di atasnya itu jadi kayak tambah hancur gitu ya. Jadi mungkin nanti untuk powder, press powdernya, translucent powdernya, pokoknya produk lainnya akan gue pakai terpisah ya dari foundationnya, dan gue akan pakai foundation yang terpercaya untuk wajah gue. Ya udah, kita akan lanjut ke blush on-nya. Ini Ultima 2 Delicate Matte Blush. Gue pakai yang warna 001 pink. Terus dalamnya kayak gini. Dia ada brushnya. Tapi gue akan pakai brush yang gue punya. Blush on-nya nggak terlalu pigmented ya, cuman dia buildable. Terus powderinya pakai banget, asli sumpah. Sampai nggak bisa nafas nih, saking dia powderinya. Jadi waktu pas gue giniin, itu dia masih berterbangan gitu, bubuk dari sorry, bubuk dari si blush on-nya. Cuman kalau menurut pendapat gue warnanya cantik ya teman-teman. Dia bener-bener halus, dan gue belum pakai highlighter, tapi muka gue udah bersinar banget. Kalian bisa lihat tampilan muka gue sekarang kayak gue pakai highlighter itu sewajah gitu. Selain tebel, keki, pori-pori kelihatan, terus kayak pakai highlight sewajah-wajah, tebel banget, jadi banyak kayak fine line gitu, padahal nggak pernah ada fine line di wajah gue. Kita akan lanjut ke pensil alis ya. Ini namanya Ultima 2 Soft Kohl Pencil with Sponge Blending Tip, dan dia nomornya brown yang gue pakai. Terus di dalamnya itu dia ada sharpenernya atau rautannya, dan dia sangat amat pigmented ya kalau menurut pendapat gue, karena ini gue nggak ada tekanan sama sekali waktu pas pakein ya barusan. Terus sedikit empuk, jadi kalau gue tuh prefer dia yang keras tapi nggak keras banget, pokoknya sedang lah ya. Kalau ini sedikit terlalu empuk kalau menurut pendapat gue. Dan yang warna brownnya ini kayak gini swatchesnya teman-teman, lumayan lah ya. Jadi kayak sedikit warm, sedikit banget, jadi agak cool tone tapi nggak terlalu cool banget, tapi dia tetap ada merahnya. Pigmentasinya wow banget ya, cucok nih. Jangan terlalu tekan karena dia bener-bener keluar banget tuh warnanya ya, sedikit aja. Jadi gue tuh bener-bener nggak neken banget, cuman ditempelin gini aja udah dia langsung keluar warnanya. Ini hasil di sebelah alis, dan untuk bagian depannya mau gue smudge aja dari penggunaan di bagian belakang, karena gue nggak mau bagian depannya terlalu harsh gitu, terlalu hitam banget ya. Jadi gini teman-teman, dan produknya itu kayak pokoknya beda dari kebiasaan gue ya. Jadi intinya gue nggak bakalan bilang produk-produk dari Ultima ini nggak bagus gitu, cuman dia nggak cocok aja di gue, karena gue biasanya kalau untuk pensil alis itu
agak keras tapi nggak bener-bener keras banget. Kalau yang ini sedikit terlalu lembut dan dia tidak pemaaf, karena ini kalian bisa lihat di bagian sebelah sini tadi gue agak salah gitu, terus ya udah nggak bisa diapa-apain. Akhirnya gue samain sebelah sininya, gue garisin lagi. Dan biasanya untuk pensil alis yang biasa gue pakai, kalau kayak salah ngegaris gitu ya udah, kalau dihapus tinggal hapus aja. Kalau ini bener-bener dia pigmented terus agak empuk ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian memang prefer pensil alis yang agak empuk terus dia pigmented banget, ya mungkin kalian bisa pakai yang dari Ultima 2 ini. Sekarang lanjut ke bagian eyeshadow. Gue beli Ultima 2 Wonderwear Eye Posh Color Squad nomor 01 Classic. Warnanya dia lebih ke marun gitu, kayak gini ya teman-teman. Pertama gue mau pakai warna yang ini dulu di bagian kelopak mata. Wow, jadi dia powderinya banget. Perlu gue deketin ya biar kalian bisa lihat segimana powderinya. Jadi ini produknya, terus gue pakai di mata, di bagian lidnya. Nggak kelihatan kayaknya kalau di kamera si powderinya. Kesan pertama untuk pigmentasinya warna yang ini mau gitu. Terus kemarin sempat ada yang bilang jangan pakai brush, kalau mau nyoba itu pakai jari juga. Nih ya, gue udah coba pakai jari, tetap warnanya nggak kelihatan ya. Jadi buat kamu yang selalu bilang nggak benar pakainya, ya mau gimana lagi, udah pakai brush nggak bisa, pakai jari nggak bisa ya, warnanya nggak keluar kayak gini. Yang ini, dan gue blend di sini di outer corner, dia powdery. Si satu set warna ini tuh dia semuanya shimmer ya, karena yaitu dia untuk warna matte-nya itu dia cuma warna-warna neutral doang. Jadi kayaknya gue pengen lebih berkreasi gitu. Kalau cuma warna neutral aja sih kayak ya biasa-biasa aja gitu ya. Ya udah, gue akhirnya pilih warna yang ini dan hasilnya kayak gini. Untuk warna yang lebih gelapnya gue cuma pakaiin di outer corner aja di sini. Untuk warna yang lebih gelapnya nggak terlalu keluar ya kalau menurut pendapat gue. Jadi dia kayak sama aja sama yang warna yang ini tuh, jadinya kayak gini biasa aja. Dan dia bener-bener powdery, terus dia chalky gitu. Jadi kenapa kadang gue bilang chalky gitu, karena dia kayak bubuk yang kering gitu, makanya gue bilang chalky ya. Dan kalau dia bagus itu biasanya dia creamy. Jadi waktu pas dipakein sama brushnya atau disentuh sama brush itu dia biasanya memang tetap ada powdery, cuman pas dipakai itu dia jadi glide gitu ya, dan hasilnya bagus. Cuman kalau ini warnanya oke aja ya, nggak terlalu bikin gua wow kalau menurut pendapat gua. Dan kenapa gue bilang chalky, karena pas waktu digini tuh dia kayak kering gitu loh, jadi kayak bertebaran kemana-mana si powdernya. Kayak gini teman-teman, kayak gini hasil blendnya. Dan kalau gue bilang sih dia blendable ya teman-teman, enak di blendnya, nggak terlalu susah. Cuman karena memang warnanya dia shimmery, ya sudahlah ya, terima aja. Karena gue pengennya sih tadinya warnanya yang nggak terlalu neutral banget gitu, pengen coba warna lain. Cuman ya apalah daya, tangan tak sampai, jadinya kayak gini. Dan gue akan repeat ke bagian bawah mata sama bagian sebelah kiri, nanti gue akan balik lagi kita. Oke teman-teman, untuk bagian matanya udah selesai ya. Tadi gue pakai bulu mata palsu yang gue beli di Caroline Tandiono, jadi murah banget. Kalian tinggal coba cek and recheck aja Caroline Tandiono _lashes, nanti gue akan tulis di sini ya. Terus sekarang selanjutnya gue mau cobain Ultima 2 Eye Posh Liquid Liner. Yang gue pilih adalah yang warna hitam kalau nggak salah. Terus ini ada dua macam.
Jadi yang satu itu botolnya dia kayak warna abu-abu gitu, dan dia felt tip liner. Kalau yang ini tuh kayak brush gitu, dan dia kecil banget kayak gini ya. Ini kayaknya felt tip juga deh. Iya, dia felt tip juga teman-teman, sorry, cuman dia kecil banget ya. Terus sekarang gue mau coba. Dia konsistensinya tuh basahnya banget ya. Jadi untuk pakainya, kalau gue sih saranin kalian hati-hati gitu supaya nggak berantakan. Dan gue juga coba hati-hati karena udah pakai bulu mata palsu nih, jadi kayak nggak kelihatan gitu bagian dalamnya, sebelah sininya. Padahal tadi pas pertama dipakai tuh dia basah banget ya. Nah, baru selesai sampai ujung sini, pas gue mau ngeratain ke bagian depan, dia udah kayak abis gitu. Udah nggak ada produknya lagi, jadi harus dicelup lagi. Kayak gini hasilnya. Susah banget pakainya karena dia jadi kayak apa ya? Geradakan gitu di sini, jadi kayak keputus-putus, nggak glide bagus gitu, nggak rapih. Oke teman-teman, semuanya udah selesai, dan gue tadi udah pakai lipstick dari Urban Decay yang ban-ban yang kolaborasi sama Kristen Lian, dan lip liner gue pakai Strip Down dari MAC. Sekarang ke bagian terakhir, yaitu untuk lip glossnya. Ini yang full moisture glow lip gloss SPF 15, dan yang gue pakai adalah Rose Elegant. Jadi packagingnya kayak gini, dan sebelumnya sih gue sempat pilih yang nggak tahu warna apa namanya atau nomornya, cuman dia agak lebih ke Barbie pink gitu, dan yang ada cuma ini. Kalau kemarin gue coba di counternya sih gue suka banget karena dia bener-bener reflect cahaya gitu, dan gue belum tahu nanti dia bakalan jadi kayak nempel di ujung bibir di bagian dalam gitu atau enggak, gue belum tahu. Yang pasti kalau menurut pendapat gue sekarang ini cantik banget ya. Kalau gue sih suka untuk lip glossnya ini, gue suka terus terang. Dari pertama pun waktu pas gue swatches itu gue suka banget, dan gue penasaran nanti kalau dia tanpa pakai lipstick itu langsung dipakai dia bakal bagus atau enggak, dan gue belum tahu. Nanti gue juga akan coba ya, mungkin di penghujung hari saat kita review semua makeup dari Ultima 2 ini gimana hasilnya. Dan yang pasti sekarang setelah kurang lebih 2 jam atau 1 jam setengah, sekarang jam berapa sebentar gue cek dulu ya. Sekarang jam 12.17, jadi tadi itu gue mulai pakai jam 10 lebih 15 gitu, kurang lebih udah 2 jam ya dari awal foundation dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut pendapat gue untuk tampilannya dia kayak halus gitu, cuman dia kayak memperbesar atau memperjelas pori-pori di wajah. Terus udah gitu untuk bagian wajah gue yang pasti bersinar ya, dan kalau di kamera nih kayaknya dia jadi kayak bagus gitu, padahal muka gue yaitu dia jadi kayak tebel, terus kayak banyak banget pakai produknya. Padahal kalau menurut pendapat gue untuk produk yang sekarang ini ya standar aja, seperti produk yang suka gue pakai juga, cuman kelihatannya tebel banget. Terus untuk warna, coba ya kita lihat leher dan dada biar kalian bisa lihat untuk bagian warna wajah dan leher juga badan. Kalau pendapat gue dia bener-bener oxidize banget, karena tadi untuk bagian wajah gue itu kayak terlalu terang gitu ya. Dan untuk bagian bawah mata ini kan gue pakai concealer, jadi memang dia warnanya lebih terang sengaja. Cuman wajah pun tadi tuh bener-bener terang banget, cuman sekarang jadi kayak sama warnanya ya, sama leher dan badan, kalian bisa lihat nih sekarang. Terus bagian sebelah sini ini udah keki ya yang pasti. Terus untuk bagian hidung sih sekarang nggak terlalu parah banget kayak tadi. Bagian pori-porinya cuma masih kelihatan nih, cuma sebelah sini doang. Terus yang sini lipatan, terus kayak blush on contour. Kalau di kamera nggak kelihatan, coba gue turunin lampunya tuh, dia nggak kelihatan, bener-bener halus banget. Gue suka nih warna ya, untuk warna
gue suka banget untuk blush onnya. Dia jadi bikin halus, cuman ya itu dia. Ini gue nggak pakai highlight, tapi dia bener-bener kayak ada highlight gitu. Kayak apa ya? Di atas muka gue itu kayak ada warna silver gitu dan bersinar gitu. Tampilannya itu kayak gitu. Kalau dilihat langsung ya, kalau gue lihat kayak tampilan di wajah ini kan gue masih banyak banget bekas jerawat gitu, jadi pori-porinya masih agak belum rata banget ya, belum halus banget, dia masih kelihatan kayak geradakan gitu. Untuk pencil eyebrow-nya menurut pendapat gue dia yaitu dia terlalu pigmented dan terlalu lembek ya, tapi bukan kayak lembek banget, enggak, cuman menurut pendapat pribadi gue, karena gue biasa pakai yang agak keras, dia sedikit lebih lembek, jadi agak sulit untuk mengontrol ya penggunaan, dan untuk ngebentukin alis tuh agak susah. Terus kalau untuk eyeshadow-nya menurut pendapat gue dia nggak terlalu bener-bener pigmented banget, cuman lumayan sedang lah ya, nggak terlalu mudah banget gitu di blendnya, cuman ya bisa di blend. Dia chalky. Terus apalagi lip glossnya gue suka, kalian bisa lihat ya, cocok banget nih. Terus udah ya, itu aja ya. Yang pasti sih kalau gue pribadi foundation, translucent powder sama press powdernya itu yang gue kurang oke, karena dia bikin muka gue jadi kayak glowy gini, kalian bisa lihat. Gue akan coba pakai ya, jadi kita akan lakukan wear test. Tadi first impression udah kalian dapetin, terus nanti gue akan, mudah-mudahan sih gue bisa ingat ya, dia mulai berminyak di berapa jam penggunaan, dan dia mulai cakey, dan pokoknya mulai itulah ya, di muka gue pasti dia akan mulai kacau semua foundation apapun itu. Yang pasti 12 jam atau 10 jam atau kurang lebih dari 8 jam itu udah tenggat waktu yang udah paling oke banget kalau menurut pendapat gue. Hai, welcome back again. Dan sekarang udah jam setengah 9 malam. Jadi tadi gue pakai itu kurang lebih jam setengah 11, dan kurang lebih sekarang penggunaannya itu udah 10 jam. Jadi tadi di 7 jam itu dia udah mulai keluar minyak ya di bagian hidung, dan setelah kurang lebih 9 sampai 10 jam terakhir tadi itu gue blotting pakai tisu biasa aja, facial tissue, dan sekarang tampilannya udah seperti ini ya, bisa kalian lihat. Kalau menurut pendapat gue sih untuk si foundationnya itu sendiri dia kayaknya nggak bisa dipakai bener-bener banyak dan tidak bisa di build up atau dipakai lagi. Jadi kalau misalkan kalian udah pakai satu kali, kalian nggak bisa tambahin lagi si foundationnya, karena dia malah jadi cakey, kelihatan tebel banget, kerasa tebel banget, emphasize pori-pori ya, atau lebih memperlihatkan lagi pori-pori. Jadi kayak ada bintik-bintik seperti tadi di awal video kalian udah lihat. Untuk powdernya yang translucent maupun yang press powder tadi itu bener-bener bikin muka gue jadi kayak pakai highlight ya di seluruh wajah, jadi kayak bersinar aja pokoknya di sini nih paling banyak banget ya. Terus udah gitu untuk eyebrow pencilnya dia bener-bener kuat banget, tahan lama. Setelah 10 jam dia nggak ada smudge sama sekali. Untuk produk yang paling gue suka adalah si blush onnya, karena dia tampilannya bener-bener halus dan sampai dengan saat ini masih bisa kelihatan ya sedikit banget. Jadi dia sepertinya itu untuk blush onnya dia buildable, jadi kalian pakai sedikit demi sedikit itu bisa lebih keluar lagi warnanya. Dan untuk eyelinernya gue suka banget karena dia tampilannya bener-bener matte, bener-bener hitam dan jelas banget, dan dia nggak smudge juga. Untuk eyeshadownya ini kalian bisa lihat sampai dengan saat ini masih cetar banget, cuman dia agak powdery aja, terus chalky. Membaurkannya itu lumayan gampang dan rapih banget ya. Kalau gue sih suka untuk eyeshadownya, tapi ya agak mahal ya, lumayan. Cuman 4 biji itu dia harganya 200.000. Dan yang paling bener-bener bikin gue berkesan banget ya, suka banget, itu adalah lip glossnya. Jadi bener-bener rekomen si lip gloss dari Ultima 2 ini, bagus banget, pokoknya gue suka banget karena dia bikin tampilan si bibir itu jadi kayak seger gitu, sehat. Terus dia nggak jadi kayak nempel di bagian dalam bibir gitu, nggak bikin mengering, tetap nyaman. Terus ini setelah hilangnya itu dia tetap lembut ke bibir, jadi suka banget, rekomen banget untuk blush on dan lip glossnya dari LT Pro ini. Dan sekarang gue deketin supaya kalian bisa lihat lebih jelas tampilan wajah gue seperti apa setelah penggunaan 10 jam
dia malah jadi kayak halus gitu ya. Kalian bisa lihat nih, ini bener-bener nggak ada filter, jadi bener-bener asli, tidak ada blurring sama sekali, tidak ada yang kayak kelepas gitu ya, nggak ada yang kehapus. Untuk tampilan blush onnya masih bisa kelihatan, bener-bener halus banget. Alisnya masih cetar, kalian bisa lihat. Eyeshadownya cocok banget. Untuk eyelinernya parah, gue suka banget karena dia bener-bener matte dan awet, tidak smudge, nggak bikin berantakan. Cuman dia bikin semua pori-pori gue jadi kayak nampak banget, pokoknya kelihatan banget, jelas banget. Yang nggak nempel ke bagian-bagian kering. Ini dia kurang lebih si powdernya yang gue bilang tadi itu bener-bener mengkilat banget. Itu dia waktu baru pakai aja dia udah mengkilat ya. Dan untuk bagian-bagian yang tadi keki dan creasing itu nggak terlalu parah banget, ya udah, karena 10 jam ya kalau menurut pendapat gue bakal jadi sama produk lain yang pernah gue coba dan gue review. Hasilnya juga seperti ini. Tapi overall untuk bagian wajah ya, ini tetap rapi teman-teman. Walaupun itu dia shiny-nya ini, padahal minyaknya tuh nggak sampai ke sini. Jadi minyaknya cuma ada di bagian sini aja. Di bagian sini juga nggak ada. Ini cuma karena si powdernya tadi itu dia bener-bener shiny banget. Di bagian kening juga nggak parah-parah banget, biasa aja. Jadi sebetulnya untuk ketahanan foundation, powder, dan press powdernya di wajah gue yang berminyak ini, dia bener-bener tahan ya, tahan minyak. Tapi ya itu dia, tampilannya bener-bener tebel banget. Dan kayaknya untuk produk dari Ultima ini mungkin khusus untuk ada event yang bakal lama banget, karena dia malah makin lama makin bagus ya kalau menurut pendapat gue. Dan memang tampilannya tuh tebel banget, kelihatan banget kalian pakai foundation dan lain-lain sebagainya ya. Nih bisa kalian lihat. Jadi tadi gue nggak pakai primer, gue nggak baking, gue nggak pakai setting spray, tapi tampilannya sama aja dengan foundation lainnya ya dari merek lain. Dan yang pasti kalau gue sih pribadi kurang suka karena itu dia terlalu tebal. Itu aja sih teman-teman. Gue akan zoom out lagi. Halo guys, jadi karena gue pengen banget bener-bener nyobain dan ngasih kesempatan buat Ultima 2, dan setelah kurang lebih seminggu kemudian akhirnya gue coba untuk nge-push diri ya untuk nyoba lagi produk dari Ultima 2 ini, karena gue bener-bener penasaran masa sih dia nggak bisa bagus. Karena produk Ultima 2 ini kalau nggak salah udah bener-bener lama banget ya. Jadi semenjak gue kecil itu gue udah tahu banget deh Ultima, tapi memang nggak pernah nyobain sebelumnya. Dan ini adalah yang kedua kali gue nyobain. Jadi kemarin di video awal itu kalian udah lihat, pertama kali bener-bener first impression itu bener-bener kurang memuaskan. Jadi di seminggu setelah itu gue coba lagi dan gue mau ngasih kesempatan yang kedua kali. Dan ternyata setelah gue coba kurang lebih sebelah sini ini pakai primer ya. Terus tadi gue coba bake dan coba di setting pakai setting spray dari MAC. Mau memastikan bahwa produk ini bisa nggak sih kalau diakalin gitu. Karena kalau kemarin kan kalian sudah lihat tadi di awal video hasilnya udah ya udahlah hancur gitu ya. Dan akhirnya pada saat gue coba lagi itu kurang lebih waktu pertama pakai foundationnya gue nggak build up, satu itu ya. Jadi gue langsung pakai kurang lebih sedang produknya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga, karena gue pengen mastiin buat foundationnya bisa nutupin semua kekurangan di wajah. Dan setelah gue coba itu ternyata dia memang tidak bisa, dia cuma bisa sampai ke medium coverage aja. Jadi dia dari light to buildable sampai ke medium aja dan masih bisa kelihatan semua kekurangan di wajah. Dan kalau khusus untuk di tempat yang gue pakai primer itu nggak jadi lengket, dan di tempat yang nggak pakai primer sebelah kanan di sini itu tetap lengket. Tapi ada tapinya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pakai langsung tanpa di build up atau tanpa ditambahin lagi ya foundationnya, itu tetap bisa jadi halus dan jadi bagus tampilannya. Terus untuk powder translucent sama press powdernya itu tetap dia ada sinar gitu ya setelah digunakan. Tapi kurang lebih kalau misalkan tidak digosok itu dia tidak akan mengeluarkan sinar lebih banyak lagi. Jadi kalau dipakainya di tap aja dia nggak akan bikin bersinar. Dan hari ini gue coba lagi itu kurang lebih udah 11 jam setengah. Tadi gue pakai jam 12 siang dan sekarang udah jam setengah 12. Hasilnya udah kayak gini. Jadi kalian bisa lihat kurang lebih untuk minyak itu hanya ada di bagian sini aja. Kalian bisa lihat minyaknya. Terus udah gitu
kalau misalkan cakey atau enggaknya. Dia enggak cakey, dia enggak smudge, enggak hilang, pokoknya awet banget. Cuman masalahnya tetap aja dia kayak apa ya, kayak ada fine line gitu ya. Untuk di daerah dagu sini ada fine line, padahal biasanya enggak. Tapi untuk keseluruhan bagian lainnya itu tetap halus banget, bagus banget. Dan terus terang untuk penggunaan yang kedua kali ini gue cukup impressed sama hasil dari semua produk Ultima yang gue pakai ya, dan udah gue informasiin ke kalian produk apa aja yang gue pakai semuanya. Jadi kurang lebih segini, dan sekarang gue coba mau blotting pakai tisu biasa, ini facial tissue aja. Kurang lebih kalau di blot hasilnya jadi halus lagi, tapi dia ada produknya yang keangkat ya, jadi agak bikin hilang produknya. Terus yang di sebelah sini ini udah ternyata cakey ya, setelah gue blotting jadi udah kelihatan. Untuk masalah yang emphasize pori-pori itu ternyata enggak, setelah gue coba tadi jangan di build up ya si foundationnya, nggak bikin pori-pori lebih kelihatan. Jadi overall kalau menurut pendapat gue, intinya produk itu gimana caranya kita menyiasati supaya si produk itu bisa bekerja atau berfungsi baik di wajah kita. Dan khusus di wajah gue yang benar-benar berminyak itu nggak bisa kalau nggak disetting, tidak di baking ya. Untuk penggunaan Ultima 2 ini si powder semuanya, foundation, press powder, translucent. Dan untuk kira-kira produk apa aja yang gue rekomen untuk kalian, itu kurang lebih pensil alis, eyeshadownya bagus, mudah di blend walaupun dia chalky dan warnanya nggak terlalu pigmented, tapi dia cantik ya. Kalau di blend itu jadi halus tuh, kalian bisa lihat. Eyelinernya oke banget, dia matte, hitam banget. Walaupun untuk penggunaannya harus agak sedikit hati-hati karena dia jadi kayak ada putus-putus gitu. Terus lip glossnya yang paling juara, parah, bagus banget. Dan mungkin nanti gue akan coba lagi. Kalau misalkan gue punya updatean tentang produk dari Ultima 2 ini, gue akan coba tulis di komen di bawah. Jadi kalian tinggal cek aja ya, apakah gue rekomen produk-produk dari Ultima ini untuk kulit yang berminyak. Ya, rekomen asal kalian pakai teknik baking, pakai primer, pakai setting spray. Jadi apakah produk dari Ultima yang Wonder Wear ini rekomen buat kamu yang kulit normal dan kering? Iya, tentu aja dia rekomen banget karena bikin tampilan jadi halus, bener-bener awet banget. Dan khusus untuk produk ini mungkin bisa digunakan untuk event yang spesial banget. Jadi untuk penggunaan yang bener-bener harus lama banget. Dan untuk trik kulit kering atau kulit normal mungkin kalian bisa cek di channel lain ya, karena kalau gue khusus untuk review kulit yang berminyak, acne prone skin, pori-porinya gede, bekas jerawatnya banyak. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan review gue kali ini sangat amat membantu buat kamu yang lagi cari produk yang benar-benar awet dan bisa mengcover semua kekurangan di wajah ya. Tadi udah gue jelasin semuanya. Dan terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi teman-teman. Jangan pernah lupa untuk bahagia, jangan pernah lupa untuk subscribe ke channel ini, jangan pernah lupa untuk aktifin notification bell-nya, dan jangan pernah lupa untuk di like dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya.